tengah malam tadi gue harusnya tidur ya. Iya sih, yang tidur bener nggak salah. Tapi sebelum tidur tuh gue malah menikmati SNK dulu, yaitu menonton Attack on Titan episode 8. Kenapa? Karena gue penasaran berat dengan episode 8. Lu tahu sendiri gue ini pecinta Shingeki no Kyojin sejak pertama kali ditayangkan di Spring 2013. Semenjak saat itu gue suka banget sama animenya. Yang bikin gue jatuh cinta pertama kali terhadap anime Shingeki no Kyojin itu adalah ketika nonton openingnya yang dibawakan Linked Horizon yang berjudul Juren no Yumiya. Lu lihat aja betapa epicnya itu opening dah. Apalagi mereka openingnya tuh pakai 3D maneuver. Wah, keren abis kata gue. Salah satu opening paling epic yang pernah gue tonton yaitu Guren no Yumiya. Tapi ya di episode 8 kali ini emang ada beberapa hal yang gue rada kaget ya. Dan oke, gue sudah baca komiknya dan itu nggak membuat gue kaget lagi. Tapi tetap saja gue baca komiknya tuh kapan dan gue merasakan feelnya tuh kapan gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini gue spoiler singkat aja. Nanti di anime kali ini tuh Gaby dan juga Falco itu akan masuk ke balon udara yang diisi oleh pasukan Paradis atau pasukan Eldian dari Pulau Paradis. Dan di sana Gaby yang membawa sebuah senapan itu menembak secara langsung Sasha Blouse dan mengakibatkan Sasha tumbang di saat yang sama, pendarahannya terlalu banyak dan akhirnya gugur dalam pertempuran. Aduh, sedih juga gue mendengarnya itu. Lantas juga tentu saja ya, kemarahan pasukan Paradis yang berada di balon udara itu meluap gitu kan. Mereka melakukan pemukulan gitu, dipukulin Falco dan juga Gaby sampai mukanya bonyok. Ada yang mengatakan mereka dipukulin hampir 1,5 jam, ada yang mengatakan mereka dipukulin hampir 3 jam. Ya gue nggak tahu yang mana yang benar ya. Intinya ketika mereka dipukulin itu meluap banget ya. Pasukan Paradis itu nggak peduli itu anak-anak gitu. Dipukulinnya gara-gara telah menembak Sasha dan lagi Sasha gugur dalam pertempuran ya. Gugur sebagai seorang ksatria dan kata-kata terakhirnya adalah daging Niku. Ya, dia adalah orang yang sangat hobi makan sesuatu, bahkan untuk di saat-saat yang kritis dia tetap memikirkan makanan gitu kan. Ya, sebenarnya ini sebuah karakter yang cukup lucu ya, yang terbawa di anime ini ya. Jadi gue kehilangan Sasha juga. Padahal karakteristiknya yang bisa membuat suasana itu menjadi lebih adem itu tiba-tiba harus pergi begitu saja ya. Tapi ya memang takdirnya kan semuanya akan mabok kan. Siapa coy. Oke. Jadi di sini kita sudah menyadari ya, episode 8 itu dibawa dengan beberapa adegan drama. Pertama adalah dengan tewasnya wakil kapten Lobov yang dimana ditembak jatuh juga oleh Gaby, dan juga bagaimana tentang Eren yang telah kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi bertempur dengan Reynard. Dan di situ gue bisa memprediksi kalau misalnya pertempurannya lanjut, sepertinya Eren yang bakal menang gitu kan. Eren sudah kayaknya sangat kuat ya. Bahkan Warhammer Titan itu sukses dikalahkan juga gitu. Dan di situ juga ada Mikasa yang siap nge-backup Eren kapanpun gitu. Jadi tentu saja Reynard itu pun bisa tumbang kapanpun aja kalau memang pertempuran itu dilanjutkan. Tapi emang hal yang penting yang dilakukan oleh Reiner adalah menyelamatkan Porco Galliard sebelum dimakan oleh Eren. Dan itu adalah menurut gue keputusan yang paling benar ya, mengingat kekuatan mereka sudah tumbang, Zeke sudah tumbang, lalu juga Pitchfinger juga sudah tumbang gitu kan. Jadi tinggal kekuatan bantuan yang telah dihancurkan juga oleh Armin juga hancur lebur. Jadi armada mereka tidak bisa melakukan pertolongan ataupun namanya backup dari wilayah pelabuhan. Oke, jadi sebenarnya cerita ini tuh agak gimana ya, plotnya itu pelan banget ya, alurnya tuh terasa sangat lambat, itu yang gue rasain. Tapi memang kita yang menonton anime motor lewat ya, jadi kita memang menonton anime Attack on Titan dari awal juga menyadari ya kalau memang plotnya tuh lambat banget. Gue nonton season 1 itu mungkin kalau kita nonton itu 25 episode ya, itu cuma terjadi beberapa hari. Season 2 tuh lebih kacau lagi tuh, ceritanya tuh cuma 1 hari kalau nggak salah. Ya kan, season 2 tuh kalau di animenya langsung itu cuman berjalan 2 hari. Season 3 kayaknya sehari doang deh. Nggak benar deh. Season 3 part 2 yang cuma sehari doang, yang pengambilan lagi benteng Singasingana itu seharian jadi 1 season gitu loh, pertempuran seharian. Jadi sebenarnya plot seperti ini tuh sebenarnya sudah wajar ya, tapi gue melihat banget ada beberapa penonton atau misalnya teman-teman gue itu bingung, ya elah sudah habis gitu, ya elah cepet banget habisnya gitu. Ya memang itu sebenarnya memang bener-bener 1 episode. Dan emang di manganya juga seperti itu. Jadinya mau gimana lagi gitu kan. Ceritanya harus bener-bener diselesaikan dengan baik dan rinci gitu.
Apalagi kita sudah melihat bahwa Zeke itu ternyata berkhianat ya. Itu semua ada masukan dari rencana Zeke. Zeke yang dibilang kalah oleh Levi Ackerman itu ditangkap. Dan memang karena itu salah satu dari rencana Zeke juga. Zeke ingin menyelamatkan Eldia. Seperti yang kita ketahui juga, Zeke itu adalah kakak dari Eren Yeager. Dan gue nggak mau spoiler, mungkin nanti gue akan bikin konten spoiler sedikit membahas tentang Attack on Titan juga. Yang nanti ada spoiler yang menurut gue momen paling gue benci di Shingeki no Kyojin tuh nanti gue kasih tahu yang mana. Untuk episode 8 ini gue hanya bisa memberikan nilai 9. Gak seperti biasa gue ngasih 10. Hal yang pertama kali gue kritisin adalah satu, kematian Sasha kurang dramatis bagi gue, itu yang paling utama juga. Lalu juga terkesannya lebih terlalu lambat sih, narasi yang dibawakan terlalu lambat. Sehingga cuman episode 8 ini hanya sampai mereka bahkan belum sampai pulau gitu. Bahkan gue udah kaget aja mereka belum sampai ke pulau ya. Padahal gue berharapnya tuh mereka sampai ke pulau. Nanti ada sedikit flashback tentang Sasha. Gue takutnya kalau flashback tentang Sasha ini nggak ada gitu kan. Wah itu kacau sih menurut gue. Padahal itu yang harusnya ya. Gue boleh kalau mau jujur. Kalau episode 8 ini nanti ada flashback tentang Sasha. Gue kasih spoiler sedikit aja. Flashback tentang seorang pejuang Marley bernama Nicolo memasakkan sebuah masakan untuk Sasha. Di situ Sasha tuh tersenyum dan mengatakan ini makanan enak. Lalu pejuang Marley ini tersenyum. Dan kalau misalnya sampai ending ini episode itu di senyuman si Sasha tadi, itu perfect. Menurut gue seperti itu. Sayangnya emang nggak sampai situ. Mungkin gara-gara narasinya memang agak lambat atau memang mengikuti alur manganya secara penuh. Padahal di episode 5 ya. Yang mana ya? Yang Willy Tybur dimakan itu sebenarnya diambil dari chapter setelahnya gitu kan. Dari chapter setelahnya gitu. Gue harapannya harusnya si plotnya dibawa seperti itu gitu kan. Ambil ending yang bener-bener pas. Episode 5 tuh udah pas banget menurut gue loh. Padahal seperti yang gue katakan itu sebenarnya adegan di chapter setelahnya kalau di komik ya. Jadi harusnya nggak episode 5 tuh nggak sampai Willy Tybur tuh dimakan gitu. Kalau memang ngikutin manganya. Tapi karena mau menginginkan ending episode yang epic, itu langsung diambil duluan gitu. Dan itu memang suatu hal yang luar biasa. Dan itu yang ingin gue rasakan juga di episode 8. Tapi ya si kata Naiwa, kalau nggak terjadi gue tetap menikmati anime ini gitu. Oke dah ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching my video. I'm CRY and see you next time.